Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Oke, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Langsung aja, kali ini temanya tentang yang akan bertemu dan terlihat di 7 hari ke depan ya. Jadi kita lihat prediksi. Ini prediksi tentang yang mungkin akan bertemu kamu atau terlihat di 7 hari ke depan ini ya. Oke. Tara. Wah. Ini rame ya, say. Ini ada energi rame. Jadi aku ngerasa sebenarnya mungkin ada beberapa hal atau beberapa orang itu bisa terlihat ya. Bahkan ada yang kemungkinan bisa bertemu di 7 hari ke depan ini. Aku ngerasa ada sebenarnya yang memang menaruh hati, tapi ada juga yang iri hati ya. Soalnya ini rame energinya gitu guys. Apa ya, bisa dibilang mungkin kamu di 7 hari ke depan ini bisa dapat kabar dari orang yang benar-benar baik, atau dia mau berubah lebih baik juga bisa. Tapi ya ada juga sih dari yang toxic gitu ya. Tapi apapun itu, aku ngerasa kamu tuh udah bagus banget ya secara energi. Kamu udah bagus secara spiritual. Jadi ya kamu cerdas. Kamu punya kualitas untuk mengendalikan diri, mengelola perasaan dirimu sendiri gitu. Misalnya ya beginilah hidup ya. Bisa aja orang yang sudah kita kenal itu muncul lagi. Bisa aja yang sudah berlalu itu akan terlihat lagi. Atau kita akan menemukan yang fresh ya. Tapi bisa juga ada yang masih berbau drama. Cuma ya apapun itu, kamu bisa kendalikan dirimu ya. Ibarat ya kalau nggak suka ya udah gitu ya. Atau kalau suka ya suka. Kalau senang ya senang. Kalau nggak senang ya nggak senang aja gitu say. Jadi pintar membatasi diri sih aku lihatnya. Kamu pintar mengelola perasaanmu. Kalau baper tidak mau berlebihan ya. Dan kamu pun tidak mau terlalu berpikir, tidak mau terlalu membawa semua ke logikamu. Jadi ya apapun yang terjadi ya jalanilah gitu aja. Kita berhak kok mengatakan iya atau tidak ya. Kita berhak untuk menerima ataupun menolak siapapun yang bisa muncul atau menghampiri. Oke? Nah, tara. Kita lihat ya. Dari sini aku sudah tarik energi tentang yang kemungkinan akan bertemu ya, atau bisa terlihat di 7 hari ke depan. Oke. Ini di sini ya. Gemoy banget. Wah. Nah, kita lihat beberapa hari ke depan akan ada yang memberikan kabar bahwa
dia akan segera bertemu kamu secara mendadak. Tahu mendadak kan? Tiba-tiba. Jadi ya ada yang gitu ya kak. Mungkin ada yang berurusan soal asmara, ya. Mungkin ada tentang cinta, hubungan spesial, dekat, atau apapun ya. Tapi bisa juga ini dari kalangan teman, ya maupun keluarga ya. Tidak terbatas siapa aja orangnya. Yang jelas ini ada beberapa hari ke depan ya, terutama 7 hari ini, akan ada yang ngasih kabar bahwa dia akan segera bertemu kamu secara mendadak ya. Mungkin dia akan bilang, lihat aja deh nanti, aku akan datang tiba-tiba ya, aku akan datang mendadak. Tapi bisa juga ada yang ngasih kabar, aku tuh mau ke tempat ini deh, ke tempat itu, rencananya mau ketemu kamu, gimana say? Ya terserah kamu lah, kamu menerima atau menolak ya. Kemudian kamu akan menemukan laba-laba misterius di malam hari. Sebagai pertanda akan ada orang jauh yang segera mendekat. Oke. Jadi 7 hari ke depan ya. Kemungkinan di antara kita ada yang menemukan laba-laba misterius di malam hari. Itu ada artinya juga sih. Bisa tentang orang yang jauh ya, atau yang sudah menjauh itu bisa mendekat. Tapi bisa juga kayak apa ya? Ada sih teman aku ya say, atau siapa gitu ya. Dia tuh jauh, ya jauh banget. Tapi tiba-tiba mau mendekat aja, atau ya ada seseorang tidak terduga yang kita rasa kayak udah jauh, tapi bisa muncul, bisa ketemu gitu. Nah, ada seseorang yang tertunduk malu untuk berhadapan dengan kamu. Bahkan, dia pun malu melihat kontak atau sosial mediamu, sosmedmu. Tapi dia akan benar-benar menemui kamu, terutama di media sosial ya. Oke, jadi ada yang mau ketemu di dunia nyata. Tapi ada juga yang mau ketemu di dunia maya atau di sosial media ya. Mungkin ada yang pernah lost kontak, ada yang pernah udah hilang aja, ditelan bumi, atau ya kita kayak orang asing ya. Tapi orang ini sebenarnya dia malu sama kamu ya. Entah dia malu karena punya kesalahan, dia malu karena ya dia kayak pecundang mungkin, kayak pengecut selama ini. Jadi seseorang ini sebenarnya dia tertunduk malu untuk menghadapi kamu. Untuk berhadapan sama kamu, aku tuh mungkin malu ya. Bisa tunduk gini kepala aku, merasa malu gitu. Atau aku gak sanggup lah mungkin melihat kamu secara langsung, pasti aku tertunduk malu ya. Bahkan ya melihat kontakmu aja, melihat WA kamu, melihat WhatsAppmu, kontakmu, sosmedmu, aku pun malu melihatnya gitu. Jadi ada orang yang kayak boro-boro ketemu kamu berhadapan gitu ya. Ketemu kamu di sosial media aja, atau aku buka profilmu. Kalau aku buka sosial mediamu aja, aku udah gemeteran gitu. Kayak panik, cemas ya. Atau aku grogi, aku malu, takut. Ya karena aku punya salah sama kamu. Jadi ya gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap sih ada yang akan benar-benar ya udah connect aja di sosmed. Ya bertemu di sosial media. Berbicara ya, begitu. Oke. Nah, ini ada orangnya hiperseks ya. Hiperseksual ya. Ada yang mempunyai hasrat gairah yang besar gitu. Besar banget sama kamu ya. Entah memang udah karakternya dia, atau memang dia tuh punya apa ya, kayak rasa hiperseksual gitu. Ada hasrat gairah seksual yang sangat luar biasa sama kamu. Ini beberapa didasari oleh cinta dan rasa rindu. Jadi ya kalau udah rindu banget ya udah bener-bener ini sih, nggak tahan lagi ingin melampiaskan atau nggak tahan lagi ingin meluapkan nafsu ya.
Aku rasa ada yang kayak gitu. Oke? Atau orangnya kayak gitulah, ada yang suka mikirin seksual ya. Kemudian orang yang paling merindukanmu akan menemui kamu di dalam mimpi. Kamu dan dia akan terhubung di dimensi lain karena para malaikat yang menghubungkan kalian satu sama lain. Oke. Jadi dibilang ada orang ya, mungkin dari sekian banyak dari sekian banyak yang rindu sama kamu, ada satu yang paling merindukan kamu ya. Yang paling merindukan kamu ini akhirnya bisa datang di mimpi kamu, atau akhirnya di 7 hari ke depan bisa ketemu di mimpi. Jadi ya kamu dan dia sebenarnya terhubung di dimensi lain ya, atau kalian ketemu di mimpi itu kan dimensi lain. Nah itu artinya ya para malaikat itu menghubungkan kamu sama dia, menghubungkan dia sama kamu ya. Jadi kalian terhubung di mimpi. Oke. Ini ada kupu-kupu masuk rumah. 7 hari ke depan ada yang gitu ya, aku rasanya. Ada kupu-kupu say masuk rumah gitu aja ya. Mau datang tamu. Kalau aku rasa begitu. Ada orang zaman dulu bilang gitu ya. Ada orang di kehidupan sebelumnya, ada juga yang menyebutkan itu. Kalau kupu-kupu masuk rumah itu bisa menandakan ada tamu. Tamu yang mau datang. Tamu ini ya datang ke rumahmu, ke tempat tinggalmu. Tamu ini ya yang akan bertemu kamu ya. Begitu. Kalau aku lihat ini kan ada yang urusannya tentang asmara, tentang cinta ya. Memang mencintai atau menyayangimu. Tapi ada juga di sini yang mau membahas kerjaan atau membahas uang, itu ada. Dan di sini ada yang bisa memancing emosimu juga, memancing emosionalmu. Kamu bisa baper, tapi bisa emosi juga gitu. Jadi ya kalau kamu rasa nggak stabil ya, mending diam ya, diam aja. Kalau bertemu yang aneh-aneh gitu, oke? Ada malaikat yang datang menemui kamu, meski tidak kasat mata. Malaikat itu akan mengaktifkan cakra sakral di bawah pusar. Ini tentang energi seksual, autoimun, kreativitas, dan harga diri. Wah tuh udah wah lah. Jadi di sini aku ngelihat ada yang mau menemui kamu ya. Itu ada sosok malaikat, spesial lah malaikatnya. Datang menemui kamu meskipun nggak terlihat oleh mata ya. Nah, malaikat ini punya tugas khusus untuk mengaktifkan cakra sakral. Cakra sakral ini ya, ini kayak sebagai pusat energi di bawah pusar ya. Di bawah pusar tahu nggak sih? Pokoknya di bagian perut ini kan ada pusar ya. Nah, di bawah pusar itu ada cakra sakral ya. Kayak pusat energi gitu di situ. Energi yang ada di situ adalah energi seksual, autoimun, kreativitas, dan harga diri ya. Jadi malaikat itu datang menemui kamu, mengaktifkan energi cakra sakral yang letaknya di bawah pusar ya, di perut bagian bawah. Nah, kenapa harus diaktifkan itu? Supaya energi seksual kamu stabil. Autoimun ya, daya tahan tubuh kamu bagus. Terus kreativitas kamu juga mudah-mudahan kedepannya akan bagus. Dan kamu juga tahu harga diri, mencintai diri sendiri dan menyayangi diri sendiri. Gitu, oke? Dan kamu akan menemukan sosok yang seperti mengintip-ngintip kamu di sudut ruangan. Jangan takut, sebab dia hadir untuk memberikan perlindungan agar kamu aman ya. Adalah kayak gitu ya, beberapa dari kita ya, 7 hari ke depan kita bisa menemukan sosok ya. Sosoknya itu ya, sosok misterius, kayak ngintip-ngintip kita, dan letaknya ada di sudut ruangan ya.
Gak usah takut sih. Kalau ngerasa ada lihat sosok di sudut-sudut ruangan ya, itu biasanya sosoknya melindungi kita, ya ngejaga kita lah. Mungkin itu para penjaga juga. Oke, baik. Aku shuffle dulu ya. Oke, yang aus minum lah ya kan. Aku shuffle dulu lah. Dari sini. Oke, 7 hari ke depan ya. Thank you. Nih, victory ya. Kemenangan. Kamu bisa apa ya? Bertemu orang yang benar-benar mungkin akan mampu membuat kamu menjadi pemenang ya. Misalnya ada seorang nih mau membahas sesuatu, mungkin tentang kerjaan, ada yang dikerjakan atau ada yang perlu kamu lakukan supaya kamu menang, supaya kamu maju, supaya kamu berkembang dan supaya kamu sukses gitu. Tapi bisa vice versa ya. Aku ngerasanya ada yang mau bertemu kamu karena ngerasa ada energi hoki, ada energi keberuntungan di dalam dirimu. Misalnya ya aku butuh orang seperti kamu sih. Kamu tuh orangnya positif, pasti hidup aku penuh dengan hal-hal yang positif gitu. Atau ya sebenarnya kamu pemenang ya. Kamu yang sudah memenangkan hati saya. Nih, ada kartu ini lagi ya, koneksi spiritual aku rasanya. Terutama ini energi mirror, energi twin flame ya. Mungkin ada yang bentar lagi energi twin flame ini, energi yang punya koneksi mirror ini ya, itu bisa muncul ke permukaan. Ke permukaan, iya loh. Bisa aja ada yang ya kita ketemu dulu di mimpi ya. Mungkin ada 7 hari ke depan gitu. Tiba-tiba bermimpi seseorang yang terkoneksi sama kita ya. Tapi bisa juga 7 hari ke depan ya kelihatan aja secara nyata. Dia menemui kamu mungkin di dunia maya, di sosial media. Aku rasa ada yang kayak gitu ya. Oke, terus 7 hari ke depan ya. Aku ngelihatnya ini ada juga malaikat yang mau mengaktifkan cakra tenggorokanmu ya. Gunanya cakra tenggorokan ya supaya kita itu tahu apa yang betul-betul harus dibicarakan. Tapi ini bisa vice versa ya. Seseorang ini mungkin yang mau menemui kamu atau akan terlihat ini ya 7 hari ke depan. Orangnya sudah aktif secara cakra tenggorokan. Jadi dia udah tahu nih 7 hari ke depan ini aku harus bicara apa sama kamu. 7 hari ke depan ini aku tahu aku harus ngomong apa sama kamu. Jadi ya kerasa aja gitu, say ya. Dan di sini oke. Ada 7 hari ke depan aku rasa orang yang tidak baik-baik aja ya. Mungkin akan muncul karena butuh kamu, butuh bantuanmu, butuh pertolonganmu. Beberapa ini tidak hanya tentang uang ya, tapi mungkin ada yang mikir, ya aku ada masalah, aku tuh butuh kamu. Atau aku ada musibah, aku mau cerita sama kamu. Atau aku lagi sakit, aku pengen kita ketemu ya. Ada mungkin yang sakit entah siapa ya. Ya mungkin gara-gara sakit itu ya jadi dijenguk, jadinya kita bertemu. Gitu Kak. Oke, ini terakhir. Wah, gemoy banget ya. Di sinilah, ya kan? Wah. Oke, langsung aja. Ini ada soul tribe ya. Soul tribe itu ini bagian dari jiwamu. Ada keluarga jiwa ya. Aku rasanya ada 7 hari ke depan yang terlihat ini atau bahkan ketemu ya. Ini satu frekuensi, satu energi. Makanya ada mirroring tadi ya. Atau energi kamu itu akhirnya bisa menarik orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Ya kalau kamu baik ya, kamu bisa menarik orang yang baik.
Kalau kamu gemoy, kamu menarik orang yang gemoy. Nah, istilahnya kayak gitu. Oke, bisa juga. Akhirnya seseorang ini, apalagi yang punya cerminan ya, yang punya koneksi mirror sama kamu, di 7 hari ke depan dia terlihat kayak mulai mengikuti frekuensi kamu gitu. Dia mungkin akan menjadi orang yang lebih positif, atau akhirnya dia seperti kamu ya, punya energi positif dan akan berpikir positif. Kemudian ya mudah-mudahan ada tindakan yang positif. Aku rasa begitu. Oke, kemudian di sini ada teman dan keluargamu yang akan menemui kamu untuk merencanakan acara untuk akhir tahun bersama kamu, ya. Jadi 7 hari ke depan ada yang tiba-tiba terlihat teman atau keluarga ya, kayak menemui kamu atau menghubungi kamu. Jadi orang ini akan bilang, kita membahas rencana ya untuk akhir tahun ini. Kayaknya akhir tahun ini aku pengen ketemu kamu, atau pengen bikin acara dengan kamu. Atau kamu tahun baruan di mana, Say? Nah, bareng dong, Say. Nah, atau kita bareng ya akhir tahun ini. Ya mungkin ada yang mau membahas itu ya, ada yang mau membicarakan itu. Lalu ada yang sedang memata-matai kamu dan kehidupanmu. Akhirnya dia akan mencari alamatmu dan mendatangi rumahmu. Nih ada 7 hari ke depan gitu ya. Orangnya sedang mata-matai kamu, lagi kepo, lagi penasaran sama hidupmu. Dia akan cari tahu alamat kamu, dan dia bisa tiba-tiba datang ke rumahmu ya, saking keponya, saking penasarannya gitu. Apalagi kalau kita nggak berkabar di sosial media ya, kalau kita nggak berkomunikasi tuh gimana? Jadi kayak pengen langsung aja main ke rumah ya, ke rumah kamu gitu. Nih ada sama-sama enak. Sama-sama enak itu ya, iya kita sama-sama untung begitu ya. Mungkin ada 7 hari ke depan kayak gitu. Ada orang yang bisa terlihat atau bahkan ketemu kamu, ya udah kita sama-sama enak, sama-sama untung ya. Bisa ya kita sama-sama berjuang, sama-sama berkorban. Kamu ngelakuin ini, aku ngelakuin itu, dan itu seimbang gitu. Seimbang memberi dan menerima. Jadi sama-sama enak kan gitu. Oke. Lalu akan ada yang bertemu kamu untuk bertemu sumber rezeki. Jika kamu yang menjadi sumber rezeki, maka kamu akan berbagi, dan sebaliknya ya. Jika orang itu yang menjadi sumber rezeki, ya dia akan berbagi sama kamu. Jadi ya ada sih yang kayak kalau memang udah waktunya ketemu, bisa aja itu ada maksudnya tentang rezeki, tentang ya kita harus berbagi begitu. Ini ada yang lebih tua dan lebih muda ya, berarti ada perbedaan usia. Wah, aku ketemu nih, ada ya siapa gitu lebih tua dari aku, atau ada yang lebih muda. Kayaknya ada yang ini, perbedaan usia itu ada rasanya, yang tiba-tiba muncul di 7 hari ke depan. Oke, kemudian akan ada yang seperti memeluk kamu tapi tidak terlihat. Dia mungkin sudah tiada. Wah, serem ya. Enggak lah, banyak berdoa aja. Jadi di sini dibilang sebenarnya akan ada sosok yang muncul itu seperti memeluk kamu, menyentuh kamu, tapi dia nggak kelihatan ya, mungkin dia sudah tiada ya, sudah di alam sana. Kemudian akan ada yang buat status dan story. Wah, status ya story ya. Ya gara-gara itu dia akhirnya akan bertemu dengan kamu dalam suatu ruang gitu. Jadi dibilang ya, mungkin ada 7 hari ke depan yang bikin status atau bikin story di sosmed. Nah gara-gara status itu, gara-gara story itu, dia akhirnya jadi ingin ketemu kamu, ketemu di dunia nyata ataupun di dunia maya ya, entah di ruang obrolan, ruang chat begitu.
Misalnya orang itu bikin status atau bikin story ya. Terus kita lihat entah itu teman lah, keluarga, atau itu Sergio ya, atau itu Barbara. Misalnya dia bikin status, kita lihat, terus dia kayak ngerasa apa ya, jadi pengen menghubungi kamu gitu. Atau ya orang kan bisa tahu ya, misalnya kita buka statusnya, kita buka storynya, jadi orang itu kayak jadi pengen ngechat kamu, jadi pengen hubungi kamu. Atau kebalik ya, mungkin 7 hari ke depan coba aja bikin status, coba aja bikin story gitu, kalau yang pengen ya. Karena dari situ bisa aja datang orang komen kamu, hubungi kamu, bahkan ajak ketemu kamu. Oke? Ya gitu. Baiklah. Aku langsung ya, aku ngasih huruf dulu. Oke, di sini ada huruf V. V. Ada huruf M. Ada C. Ada huruf I. Z. S. D. Ada U. Huruf T. Huruf J. Ada A. E. Y. Ada P. Huruf N. Ini ada X ya. Ada yang lama. Ada G. Ada huruf R. Oke. Aku ngasih bulan berkaitan ya. Ada bulan Juli, Februari, Januari, Mei. Ada Maret, November, Agustus, ada September. Zodiak ya. Ada Libra, Capricorn, Gemini, Leo, Sagittarius, Taurus, ada Pisces, ada Aries ya. Tempat daerah wilayah ada Hong Kong, Taiwan, Papua, Sidoarjo, Samarinda, Pontianak, Banten, Cilacap, Sukabumi, Solo, Lamongan, Bengkulu. Ada Singapura, Lampung, Manado, Bogor, Malang, ada Pekalongan, Gorontalo, Jambi, Turki, Banyuwangi, Tegal, Lombok, Situbondo. Ada Bukit Tinggi, Kediri, Palu, Medan, Bandung, dan Eropa ya. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.